Hai everyone, selamat datang di segmen Edu Media bersama saya Nagib. Pada video kali ini, saya akan coba share tentang 3 website yang dapat membantu para guru untuk membuat proses belajar mengajar di kelas online menjadi lebih menarik. Dan juga dapat membantu guru untuk bisa melakukan asesmen hasil belajar dengan cara yang menyenangkan. Ada banyak website yang bisa membantu guru-guru untuk membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan. Namun, tidak banyak yang memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa sekaligus melakukan asesmen untuk melihat apakah siswa telah mengerti dengan materi yang diajarkan. Padahal inilah yang menjadi inti dari media pembelajaran, untuk membantu anak agar lebih paham dengan materi yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa aplikasi atau website yang bisa membantu guru untuk membuat proses belajar mengajar menjadi jauh lebih menyenangkan. Agar lebih jelas, saya akan mengambil beberapa indikator sebagai acuan untuk melihat aplikasi atau website pembelajaran ini. Yang pertama adalah user interface. User interface di sini kita melihat apakah aplikasi atau website ini menarik dari segi tampilan dan juga mudah untuk digunakan. Jadi, pengguna yang baru pertama kali membuka aplikasi atau website tidak kebingungan dengan fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua adalah fitur yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar di kelas online. Pada indikator ini, kita akan melihat apakah aplikasi atau website tersebut menyediakan fitur yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, khususnya pembelajaran secara online. Yang ketiga adalah pricing atau harga untuk penggunaan aplikasi atau website. Nah, pada indikator ini kita akan melihat apakah untuk versi gratisnya, fitur-fitur yang diberikan aplikasi atau website sudah cukup untuk digunakan dalam menunjang aktivitas belajar mengajar secara online, terutama untuk fitur asesmen proses belajar siswa. Dari ketiga indikator di atas, berikut adalah aplikasi atau website yang menurut saya pribadi sangat bagus untuk digunakan dalam proses belajar, baik itu dari segi user interface, dari segi ketersediaan fitur, dan juga dari segi pricing atau harga. Aplikasi yang pertama adalah WordWall. WordWall merupakan website yang menyediakan fitur untuk membuat media pembelajaran interaktif yang bisa digunakan secara online, atau mencetak medianya dan memberikannya kepada siswa secara offline. Yang paling saya sukai dari WordWall ini adalah siswa tidak perlu membuat akun terlebih dahulu untuk bisa menggunakan permainan atau materi yang telah dibuat oleh guru. Ini sangat memudahkan guru untuk menerapkan atau menggunakan WordWall dalam proses belajar mengajar. Selain itu, permainan yang dibuat ini dapat diakses melalui laptop atau aplikasi browser handphone. Nah, mari kita lihat dari segi user interface-nya. Dari segi user interface, website ini tampilannya sangat sederhana. Tata letak pilihan menu atau fiturnya pun mudah untuk kita gunakan. Berbagai pilihan template permainan dan instruksi bagaimana cara menggunakannya juga tersedia di halaman awal atau beranda website. Dari segi fitur, WordWall menyediakan beberapa fitur yaitu Create Activity, Community, My Activity, dan My Result. Create Activity merupakan fitur yang digunakan untuk membuat permainan atau materi baru. Ada banyak template aktivitas yang disediakan oleh WordWall. Ada permainan klasik seperti quiz, word search, crossword, find the match, unjumble, dan lain sebagainya. Ada juga permainan arcade seperti Maze Case dan Airplane, serta tools untuk manajemen kelas seperti Sitting Plan atau Random Wheel. Community merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk mencari game pembelajaran yang dibuat oleh pengguna lain. Ini menjadi pilihan yang bagus jika kalian tidak punya waktu untuk membuat materi, sehingga kalian tinggal mengetikkan kata kuncinya dan pilih permainan atau materi yang muncul. Materi tersebut sudah siap untuk digunakan dan bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah My Activity, merupakan fitur untuk mengakses kembali permainan atau materi yang telah kita buat. Pada fitur ini, kita juga bisa membuat folder dan mengelompokkan materi atau permainan yang kita buat berdasarkan kelas, semester, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah My Result,
My Result merupakan fitur untuk melihat hasil atau skor peserta yang mengerjakan permainan. Fitur ini yang bisa membantu guru untuk melihat dan meninjau apakah siswa sudah paham dengan materi yang baru saja diajarkan atau tidak, melihat dari skor yang tertera pada My Result tadi. Yang selanjutnya adalah pricing atau harganya. WordWall dapat digunakan secara gratis dan juga terdapat pilihan berbayar. Yang membedakan antara fitur gratis dan membayar adalah ketersediaan opsi tambahan untuk jenis template permainan. Untuk akun gratis, ada sekitar 15 jenis template, yang mana menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk bisa digunakan oleh guru. Dan untuk akun berbayar, terdapat tambahan 24 template permainan. Jadi, ada total 39 jenis permainan yang bisa digunakan untuk akun berbayar. Untuk mengupgrade ke akun berbayar, terdapat dua opsi, yaitu Standard atau Pro. Untuk skema pembayaran serta fasilitas yang ditawarkan, dapat kalian lihat pada tampilan berikut ini. Aplikasi selanjutnya adalah Wizard.me. Wizard juga merupakan website yang memungkinkan guru untuk membuat lembar kerja yang bisa diakses oleh siswa secara online. Untuk menggunakan Wizard ini, guru dan siswa harus memiliki akun. Pertama, mari kita lihat dari segi user interface-nya. Wizard memiliki tampilan yang dinamis dan enak untuk dilihat. Tata letak tab dan menunya serta fiturnya juga mudah untuk digunakan. Selanjutnya, dari segi fitur, Wizard menyediakan fitur community, worksheets, create new worksheets, learners, and coffee room. Community merupakan fitur di mana kalian bisa mengakses berbagai worksheet atau lembar kerja yang telah dibuat oleh pengguna lain dan menggunakannya untuk keperluan kelas kalian. Worksheets adalah fitur yang digunakan untuk membuat worksheet atau lembar kerja baru, serta mengatur atau mengelompokkan worksheet yang telah dibuat berdasarkan kelompok tertentu seperti topik, mata pelajaran, atau kelas. Selanjutnya, Create New Worksheet adalah fitur yang terdapat di dalam tab Worksheet yang digunakan untuk membuat worksheet baru. Terdapat beragam pilihan template untuk lembar kerja yang akan dibuat, mulai dari open question, multiple choice, fill in blanks, fill on image, table, sorting, dan lain sebagainya. Selain itu, desain tampilan untuk lembar kerja dapat diubah dengan cara memilih berbagai template yang menarik seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada fitur Learners. Fitur ini digunakan untuk melihat performa siswa, mulai dari grade dan waktu akses siswa ketika mengerjakan lembar kerja yang diberikan. Pada fitur ini, kita juga bisa membuat kelas dan menghubungkannya ke Google Classroom. Yang selanjutnya adalah pricing. Wizard menyediakan fitur gratis dan berbayar. Untuk pembayarannya itu sangat murah, karena kita hanya perlu membayar sekitar $3 per bulan, atau sekitar 40 ribuan untuk pembayaran dan fasilitas yang disediakan. Yang selanjutnya adalah Live Worksheet. Live Worksheet merupakan website yang menyediakan fitur untuk guru mengupload worksheet agar bisa dikerjakan oleh siswa secara online. Melalui website ini, guru juga bisa memeriksa pekerjaan siswa secara langsung. Untuk bisa menggunakan Live Worksheet, guru dan siswa harus membuat akun di website tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat dari segi user interface. Tampilan awal dari Live Worksheet cukup sederhana. Tab menu dan fiturnya dapat dengan mudah digunakan. Namun, tata letak beberapa fitur menurut saya tidak memanjakan mata dan terlihat tidak dinamis. Jadi, ada kemungkinan siswa tidak begitu tertarik dengan tampilannya. Terkait fiturnya, Live Worksheet menyediakan beberapa fitur seperti Interactive Worksheets, Make Interactive Worksheet, dan Make Interactive Workbook, serta Community. Interactive Worksheet merupakan fitur di mana kalian bisa mengakses jutaan lembar kerja siswa dan menggunakannya untuk keperluan pembelajaran kalian. Selanjutnya, Make Interactive Worksheets merupakan fitur yang kalian gunakan untuk membuat lembar kerja kalian sendiri. Make Interactive Workbooks merupakan fitur yang bisa kalian gunakan untuk membuat kumpulan worksheet atau kumpulan lembar kerja. Jadi fitur ini bisa digunakan untuk mengelompokkan lembar kerja berdasarkan grup tertentu, contohnya berdasarkan mata pelajaran. Community merupakan fitur yang bisa kalian gunakan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan pengguna lain. Selanjutnya adalah pricing atau harga.
Live Worksheet menyediakan akun gratis dan berbayar. Berikut adalah skema pembayarannya dan kelebihan yang ditawarkan berdasarkan paket langganannya. Nah, jadi itu dia tadi 3 website yang bisa membantu guru untuk membuat pembelajaran jadi lebih menarik, sekaligus membantu guru untuk bisa mengevaluasi progres belajar siswa. Semoga bermanfaat and see you in my next video.